Yang siap menerima firman sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GBI Pelita. Shalom. Ya, senang ketemu saudara di ibadah yang ke-6 jam 8, ibadah yang sangat paling semangat ini. Ini ibadah terakhir. Saya rindu hari ini membawa firman Tuhan bersaksi melalui keharuman Kristus. Ternyata keharuman Kristus dalam diri kita bisa dirasakan orang yang sebelah kita. Bisa dirasakan orang di komunitas kita. Bisa dirasakan oleh orang-orang lain. Oleh karena itu, saudara rindu menjadi saksi Kristus lewat cara hidup saudara. Dari 2 Korintus 2 ayat yang ke-12 sampai kepada ayat yang ke-17. Mari sama-sama kita membaca. 1, 2, ya. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. 13. Tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta kepada diri berangkat dan ke Makedonia terus. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman, pengenalan akan dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Saudara yang saya kasihi, pada ayat 12 dikatakan, ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah, apa dikatakan? Telah membuka, bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Katakan sama-sama, Tuhan telah membuka jalan. Bilang sebelahnya, Tuhan membuka jalan dalam hidupmu. Bilang sebelahnya, semangat. Amin. Nah saudara yang saya kasihi, ini adalah perjalanan Rasul Paulus ketika dia menginjil, pemberitaan Injil Kristus di Troas. Ketika dia berangkat ke Troas, ternyata Tuhan sudah membuka jalan. Tuhan sudah membuka jalan lebih dahulu supaya Injil bisa masuk ke Troas. Dan dia melanjutkan perjalanan ke Makedonia. Saudara, saya ajak setiap saudara punya kerinduan supaya saudara menjadi saksi Tuhan lewat hidupmu. Sebenarnya setiap kita ini disebut adalah misionaris. Kalau di kampung kami itu dulu, daerah Siantar, tepatnya perdagangan, sering kami menjumpai ada misionaris naik sepeda. Kemudian dengan baju coklat, kemudian ada lagi tali. Saya nggak tahu kalau di daerah saudara ya, itu masa saya dulu, saya lihat. Masa kecil kalau lewat depan rumah saya, selalu bisa bilang misionaris, misionaris. Itu kami rame-rame kejar pastor. Wah, misionaris lewat. Kan khas ya orang bule, orang Belanda. Biasanya orang-orang luar negeri. Pastor-pastor di zaman saya waktu kecil, kebanyakan kuliah orang luar negeri. Terus kami bilang itu adalah misionaris. Nah setelah saya belajar Alkitab, ternyata setiap orang Kristen itu pun misionaris. Apa arti misionaris? Orang yang punya misi. Orang yang punya tujuan dalam hidupnya. Jadi sebenarnya saudara adalah misionaris. Artinya punya misi dalam hidupmu.
Tuhan Yesus memilihmu, memanggilmu, ada misinya. Yohanes 15 ayat 16, coba dibaca. Supaya saudara menyadari bahwa engkau dipilih Tuhan, ada misi Tuhan. Sama-sama kita baca, 1, 2 ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi bukan engkau yang memilih Tuhan, Tuhan yang memilih engkau. Penduduk dunia sekarang 7,8 miliar. 7,8 miliar. Enggak semuanya anak Tuhan Yesus. Tapi saudara dipilih Tuhan. Saudara dipilih Tuhan. Harusnya itu adalah satu kehormatan bagimu dan bagi saya. Satu kasih karunia. Saya dipilih Tuhan, engkau dipilih Tuhan. Padahal kita orang berdosa. Padahal kita orang yang banyak kesalahan. Tapi oleh kasih karunia engkau dipilih Tuhan. Lihat apa tujuan Tuhan memilih. Dan aku dan Tuhan telah menetapkan kamu. Katakan sama-sama, dan Tuhan telah menetapkan saya. 1, 2 ya. Lebih semangat lagi. Dan Tuhan telah menetapkan saya. Supaya saya pergi. Supaya saya menghasilkan buah. Supaya saya memuridkan. Dan nama Bapa dipermuliakan. Bilang sebelahnya, ada tujuan Tuhan memilihmu. Sehingga saudara bukan sekedar hidup. Saudara bukan sekedar ada di dunia ini. Ada tujuan Tuhan. Untuk apa? Untuk kamu berbuah. Untuk kamu memenangkan jiwa-jiwa. Saudara, saya ajak di poin pertama ini. Supaya saudara meyakini bahwa Tuhan sanggup buka jalan. Bahwa Tuhan sanggup memberikan engkau kemenangan. Apapun doamu malam ini di gereja Tuhan ini. Aku yakin ada permohonan doamu. Ada permintaanmu malam ini kepada Tuhan. Saudara, Tuhan sanggup membuka jalan atas apa yang kau minta. Apa yang sedang kau rindukan terjadi. Tuhan sanggup membuka jalan. Asal begini. Asal yang kau minta itu menguntungkan sorga. Asal yang kau minta itu mempermuliakan Bapa. Asal yang kita minta itu membuat orang lain semakin mengenal Kristus. Oleh karena itu, apapun yang kau minta malam ini datang ke gereja ini. Dengan keadaanmu capek pulang dari kerja, acara. Tapi engkau datang menyempatkan dirimu beribadah. Saya mau katakan, di saat tidak ada jalan, dalam Tuhan Yesus ada jalan. Di saat engkau tidak bisa, dalam Tuhan Yesus yang tidak bisa menjadi bisa. Lukas 1 ayat 37 dikatakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Markus 9 ayat 23, bagi orang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan sanggup buka jalan. Mungkin engkau sedang meminta kepada Tuhan, Tuhan aku butuh pekerjaan. Tuhan sanggup menyediakannya. Tuhan aku butuh untuk lanjut S2, S3. Tuhan sanggup. Bagi engkau yang baru menikah, Tuhan kami butuh rumah. Rumah sederhana pun asal jangan kontrak terus. Aku pingin Tuhan sanggup menyediakan. Atau ada di antaramu yang sedang membuka usaha online. Atau usaha yang ada kios tokonya. Tuhan aku kepingin punya kios, punya toko, punya usaha. Tuhan sanggup menyediakan. Bahkan saya katakan, kalau ada di antaramu yang sudah terdesak untuk dapat jodoh. Karena engkau sudah jatuh tempo. Menurut saya tidak. Jangan kau paksakan engkau harus cepat-cepat dapat jodoh. Semua ada waktu Tuhan. Jangan karena kau lihat orang lain bergandeng-gandengan, siapapun kau gandeng, penting ada gandengan-gandengannya. Enggak perlu seperti itu kalilah. Yakinlah engkau Tuhan sanggup pada indah pada waktunya. Jangan kau paksakan cepat menikah kalau belum waktu Tuhan.
Karena banyak orang menikah menderita. Bahkan saya tahu karena pernikahannya dia mati lebih cepat. Karena pernikahan bukan dunia yang mudah. Tapi saya percaya Tuhan sanggup membuka jalan dalam Tuhan Yesus. Pernikahan Kristen bisa lebih baik. Saudara yang saya kasihi, saya mengajak sama saudara. Supaya saudara menyadari bahwa saudara, apapun yang kau rindukan bisa Tuhan buka jalan. Asal begini, apa yang kau minta itu, apa yang kau doakan itu, ada satu tujuan di hatimu, bahwa semua itu untuk memuliakan Tuhan. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Sama-sama kita baca, 1, 2, ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sama-sama katakan, dipersiapkan Allah sebelumnya. Bilang sebelahnya, jodohmu sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Bagi yang belum menikah ya, yang udah menikah jangan kau ucapkan lagi. Biarlah dia menikmati pernikahannya sampai kematian memisahkan. Ya, yang belum menikah, yang belum punya jodoh, don't worry. Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagimu. Amin. Tuhan menyediakan yang terbaik bagimu. Asal begini dalam doamu itu kepada Tuhan. Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan sudah sediakan pasanganku. Ucapkan itu kalau engkau rasa udah butuh kali. Karena kau lihat teman kosmu sebelah ada yang mengunjungi. Teman kamar sebelah ada yang mengunjungi. Aku hanya ibu kos yang mengunjungi aku. Nah, mungkin kau rindu ada orang yang mengunjungimu. Saya hanya katakan, coba doa seperti ini. Tuhan Yesus, aku rindu ada teman hidupku. Katakanlah usiamu sudah di atas 20, dia 22, 23, terserah. Ya, mungkin kau rindu sekali. Tuhan Yesus, aku rindu ada teman hidupku. Udah kulihat teman-temanku ada yang datang setiap malam minggu. Tuhan, aku rindu. Aku percaya Engkau sediakan pasanganku Tuhan. Nah, gak cukup hanya di situ. Engkau harus lanjutkan kalimat berikutnya. Tuhan, aku percaya pasanganku itu ada membuat aku semakin melayani Engkau. Ingat ya, kalau pasangan dari Tuhan, tandanya ini. Hidupmu semakin dekat kepada Tuhan. Kalau engkau rindu seorang cowok yang mengasihimu, tanda cowok itu dari Tuhan, gampang. Cowok itu, laki-laki itu, pacarmu itu, let me, your darling, membuat engkau lebih dekat ke Tuhan. Kalau kehadirannya makin bertumbuh kau ke Tuhan, dari Tuhanlah itu. Gampang. Sebaliknya, kedekatan seorang cowok kepadamu, semakin jauh kau ibadah, semakin kau tidak dekat Tuhan, semakin dekat kau ke setan, semakin lebih dekat ke neraka, maka dia dari mana? Setan. Kau yang bilang pas, dia dari setan. Jadi sekarang kalau kau punya cowok, punya cewek, coba cek dulu. Kira-kira kau ke arah Tuhan atau ke arah hantu? Kalau kau ke arah Tuhan, berarti dia dari Tuhan. Ada sini yang sudah punya pacar? Ada yang sudah punya cowok, cewek? Ada? Gak ada yang mengaku. Kalau di sini pun dia tidak mengaku, pertimbangkan untuk kau putuskan. Kau harus butuh laki-laki yang gentleman, yang berkata ya, ya, tidak, tidak. Jangan sampai kau jumpa seorang cowok, ketika nanti dikenalkan sama tantenya nanya, siapa ini John? Kawan biasa. Acik nepuang, kawan biasa. Api ngomar halik 2 tahun, kawan biasa lagi coba lah. Udah pacaran 2 tahun, kawan biasa kawan biasa. Masih kau lanjutkan, cowok begitu. Nehi babuji. Itu apa kau cari cowok yang tidak gentleman?
Ya. Sempat lagi diucapkannya lagi kalimat yang lebih bahaya. Siapa itu John? Entah kenapa ini dekat-dekat sama aku terus. Katanya, pula lah cobalah. Ngapain? Kau harus dapat cowok yang gentleman. Dia akan berani. Yes, ini calonku. Ini pilihanku. Lihat cewek itu. So sweet sarangnya. Betul nggak saudara? Pasti dia berpikir, betul-betul lah ini idamanku. Berani loh bertanggung jawab. Ya, kalau ada cowok punya di sini yang masih tidak berani mengatakan deklarasi, tapi kalau sudah dekati, udah mengatakan pacar sama-sama, tapi depan orang dia nggak mau, jangan teruskan. Kau lebih bagus cari si Polta yang terus terang. Daripada, ya hidup ini harus jelas. Mau dibawa kemana hubungan kita. Saudara, dalam kitab 2 Korintus 2 ayat dikatakan pada ayat yang ke-12 dikatakan Tuhan telah membuka jalan. Ayat 14 dikatakan adalah tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Percayalah Tuhan Yesus sanggup membuka jalan dan sanggup memberi kemenangan kepadamu. Maka Roma 8 ayat 37 dikatakan engkau lebih dari pemenang. Oleh karena itu saya mengajak engkau apapun doamu malam ini. Engkau merindukan sesuatu. Merindukan, baru saya mendoakan seseorang tadi. Bahwa dia rindu untuk berangkat ke Jerman untuk kerja. Tapi visanya belum keluar. Seminggu ini batas. Dia datang kepada saya. Pak Pendeta doakan saya. Seminggu ini batas visa saya. Kalau tidak, saya tidak bisa berangkat ke Jerman. Doakan kedutaan besar Jerman. Kami berdoa tadi. Saudara, kasih karunia itu tandanya adalah engkau dimampukan Tuhan. Jadi kalau kasih karunia rahmat Tuhan berlimpah-limpah dalam hidup saya, maka apa yang saya tidak bisa oleh kasih karunia-Nya saya dibisakan Tuhan. Kalau nanti anak itu mendapat kasih karunia, maka Tuhan yang membuka jalan untuk dia berangkat ke Jerman. Tapi kalau Tuhan tidak membuka jalan, berarti Tuhan punya tujuan lain. Sehingga kita dalam hidup ini nggak perlu maksa. Tuhan yang buka jalan. Kalau Tuhan berkehendak, dia buka jalan. Demikian juga kalau engkau sedang mendekati seseorang PDKT. Tanda-tandanya kau lihat seperti suka dia. Tapi kalau Tuhan tidak buka jalan, bukan dia cowokmu, maka Tuhan akan tutup jalan. Mungkin mamanya tidak setuju. Mungkin bapaknya tidak setuju. Mungkin cowok itu rupanya berpaling cinta daripadamu. Sehingga cintanya pergi berlabuh ke pelabuhan lain. Kau gak perlu nangis terlalu lama. Ketika ada seorang cowok yang sudah dekat samamu. Atau katakanlah engkau sudah deklarasi bahwa kita pacaran, udah jadian. Bahkan kalian sudah merayakan happy anniversary jadian. Yang keberapa bang? Yang ke-11 bulan rayakan. Yang ke-12 bulan rayakan. Karena ada yang ku tahu gitu loh. Setiap bulan tanggal itu dirayakan. So sweet. Dia berpikir pernikahan semanis itu. Tapi gak apa-apalah. Nanggu apalai. Biarlah. Karena ada yang ku tahu. Kalian ngapain? Kami merayakan pacaran yang ke-11 bulan. Oh ya. Berikutnya lagi yang ke setahun sebulan. Wah Tuhan Yesus, setahun sebulan pun dirayakan. Kalau udah kau lakukan, ternyata cowok itu tidak samamu. Pesanku samamu. Bukan dia jodohmu. Gampang saja. Kalau dia akhirnya tidak bersamamu, engkau harus punya iman. Berarti bukan dia yang dikasih Tuhan samaku.
Dan Tuhan akan buka jalan yang lain. Tuhan telah buka jalan seseorang yang menantikan engkau di huta gurgur yang sedang menunggu engkau. Asalnya huta gurgur, tapi dia jadi manajer loh. Ternyata ada cowok yang sudah menantikan engkau. Jangan terlalu bersedih. Jangan terlalu menyakiti hatimu, please. Yakinlah, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan sanggup membuka jalan. Daripada engkau menderita, daripada engkau menyakiti dirimu, daripada engkau bisa menjadi orang pemurung, menjadi orang pendiam, orang yang merasa tersiksa mentalmu. Lebih bagus engkau pakai iman bahwa bukan dialah jodohku, aku percaya ada Tuhan buka jalan yang lain. Kalau Tuhan tutup jalan dengan dia, Tuhan bisa buka jalan dengan yang lain. Demikian dengan pekerjaan, kalau di pekerjaanmu engkau di PHK, Tuhan sudah buka jalan pekerjaan lain. Sehingga engkau tidak perlu mengeluh dalam hidup ini. Sehingga engkau tidak perlu memaksa kehendakmu. Gak perlu kau bilang sama si Tagor, ikon hoda leto. Gak perlu. Harus kau jadi sama aku. Gak perlu lah. Kalau dia kehendak Tuhan. Ingat doa Yesus. Jadilah kehendakmu. Bukan kehendakku. Ya, yang kau temani sekarang ini belum tentu itu suamimu dan istrimu. Belum tentu. Saya sudah berapa banyak menjumpai orang pacaran gak jadi. Ternyata ada orang yang baru jumpa 6 bulan jadi. 6 tahun pacaran gak jadi-jadi. Tuhan punya rencana yang lain. Saya mau ajak sama saudara, apapun yang kau doakan, doakan sungguh-sungguh. Tuhan buka jalan. Yang penting begini, kalau engkau ingin buka usaha, engkau punya iman bahwa usaha ini untuk memuliakan Tuhan. Bahwa usaha ini untuk menjadi saksi Kristus kepada orang lain. Ketika saya ujian kedokteran 88, saya teringat bagaimana saya tidak mampu untuk masuk kedokteran USU. Dan kalau saya tidak masuk di USU, waktu itu saya dipanis untuk tidak kuliah. Karena 2 kakak saya di atas swasta. Mama saya seorang janda. Dan dia berkata, kalau engkau tidak lulus, maka engkau tidak kuliah setahun. Bimbingan tes. Tapi di hati yang kecil saya punya kerinduan, Tuhan pakai saya jadi dokter. Pakai saya jadi dokter supaya namamu dipermuliakan lewat profesiku. Supaya banyak orang-orang sakit bisa kutolong. Supaya banyak orang sakit bisa kulayani. Pakai aku Tuhan. Doaku tiap malam. Aku tahu aku tidak terlalu pintar. Saya tidak terlalu pintar. Tapi itu doaku, pakai aku Tuhan. Karena aku tahu saingan cukup berat. Begitu banyak orang-orang pintar. Dari 3.100 yang menang itu 120 orang. Saya berdoa, pakai aku Tuhan. Puji Tuhan saya lulus. Dan saya ingat doa saya itu bahwa saya masuk kedokteran itu untuk memuliakan Tuhan. Saya masuk kedokteran itu untuk merawat orang sakit. Saya masuk kedokteran itu untuk bersaksi. Untuk menginjil. Sehingga ketika aku masuk dan aku jadi dokter, aku pegang janjiku itu. Sehingga kalau ada pasienku gak punya uang, saya gak segan-segan bilang, "Tau usah bayar." Saya tidak segan-segan bilang seberapa uangmu ada. Karena aku tahu aku menang itu karena kasih karunia Tuhan. Aku tahu kemampuan otakku. Aku tahu aku tidak bisa. Tapi kasih karunia Tuhan memampukan saya. Kasih karunia Tuhan memampukan engkau. Mungkin engkau tidak punya kemampuan untuk menang beasiswa S2 ke Amerika, ke Inggris. Sekarang banyak LDP, jalur-jalur beasiswa S2, S3. Bahkan Indonesia kekurangan orang. Banyak yang gak terbang, banyak yang gak bisa. Kuotanya banyak tapi yang bisa sedikit. Aku berdoa engkau salah satu di situ. Kita baru mendoakan teman pelayanan mereka ini yang berangkat ke Belanda. Kembali berangkat ke Belanda untuk kerja sebagai perawat di Belanda. Baru kita doakan. Sebulan yang lalu kali kita doakan dia berangkat. Saya senang dia berangkat ke Belanda. Ini mau berangkat lagi ke Jerman. Saya senang kalian semua bisa berangkat. Katakanlah ke Amerika, ke Eropa. Sekarang terbuka lebar.
Nggak ada lagi alasanmu nggak tahu informasi. Karena seluruh informasi ada di handphonemu, ada di genggaman tanganmu. Kecuali kalau engkau pemalas, engkau tidak tahu itu. Kalau engkau orang rajin di sini, dunia kau genggam. Tergantung apa yang kau klik, tergantung apa yang kau buka. Kalau kau hanya membuka TikTok joget-joget, hanya itulah pengetahuanmu, joget-joget. Tapi kalau engkau klik TikTok atau sosial media, pengetahuan, informasi, di sini semua ada. Nggak ada lagi alasan orang tidak pintar zaman now. Nggak ada lagi alasan orang tidak maju zaman now. Karena di genggamanmu ada semua ini. Apapun yang mau kau klik di sini ada. Informasi apapun ini ada. YouTube semua ada. Ilmu khotbah, ilmu copet pun ada. Kliklah nanti di YouTube. Cara mencopet tidak ketahuan. Muncul itu nanti. Satu katanya. Semua ada. Cara mencuri suami orang. 1, 2, 3. Aku yakin pelakor itu pun punya grup itu. Berbagi pengetahuan. Nggak ada lagi alasanmu bodoh. Nggak ada lagi alasanmu tidak tahu. Kecuali kau malas. Kalau malas pasti kau tidak tahu apa-apa. Di tanganmu ini sudah kau genggam semuanya. Dunia ini sekarang di sini. Tergantung apa yang kau buka di sini. Saya banyak buka khotbah. Khotbah saya naik terus, saya tambah terus. Pengetahuan khotbah saya buka manajemen gereja berkembang terus yang saya pelajari. Semuanya ada di sini. Oleh karena itu saya katakan nama saudara, serahkan nama Tuhan. Tuhan buka jalan, yang penting apa? Semua yang kau kerjakan itu memuliakan Tuhan. Yang kedua dikatakan, memiliki hati yang murni. Mencari kemurnian, jadi engkau bekerja bukan untuk uang. Tapi engkau bekerja untuk Tuhan. Ingat, yang paling rendah di hadapan Tuhan bekerja untuk uang. Yang paling tinggi di hadapan Tuhan bekerja untuk Tuhan. Pak Pendeta, jangan muluk-muluk lah, kita butuh uang. Betul, kita butuh uang. Tuhan juga tahu kita butuh uang. Tapi bukan untuk uang kita bekerja. Hidup bukan untuk uang, tapi hidup untuk Tuhan. Kolose 3. Maka dikatakan Kolose 3 ayat 23 sampai ayat 24. Dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 24. Sama-sama. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu. Sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Dari siapa kita dapat upah? Dari Tuhan. Untuk siapa kita bekerja? Sama-sama dong. Ayat 23 tadi, untuk siapa kita bekerja? Untuk siapa kau belajar? Untuk siapa engkau buka usaha? Untuk siapa engkau berpacaran? Ya, untuk Tuhan. Betul. Serius. Kalau kau berpacaran untuk Tuhan, kau nggak mungkin melakukan kenajisan. Nggak mungkin kau melakukan percabulan. Nggak mungkin kau ciuman. Nggak mungkin kau pelukan. Nggak mungkin. Karena kau bilang pacaranku untuk Tuhan. Kau pasti jaga kekudusan dong. Aku bekerja untuk Tuhan. Kau pasti jujur, kau pasti rajin. Gak mau korupsi. Aku belajar untuk Tuhan. Kau gak mau titip absen. Dan kau tidak mau nyontek ujian. Karena kau belajar untuk Tuhan. Dan kalau engkau bekerja untuk Tuhan, ayat 23, maka ayat 24, Tuhanlah yang memberi kau upah. Lewat perusahaan, lewat pemerintah. Oleh karena itu saya mengajak sama saudara, jaga kemurnian hatimu. 2 Korintus 2 ayat yang ke-17. 2 Korintus 2 ayat 17. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Jadi ada orang penabur firman, tapi tujuannya uang. Kami kan pengkhotbah ini biasa dikasih amplop. Habis khotbah di keluarga, di gereja, di punguan, STM, selalu itu. Terima kasih ya Amang, kasih amplop. Boleh dong amplopnya saya terima? Boleh ya. Karena Alkitab berkata seorang penginjil hidup dari ladang penginjilannya. Boleh ku terima amplopnya, tapi gak boleh hatiku di amplop ini.
Nggak boleh tujuanku amplop ini. Jadi aku tidak perlu persoalkan mau dikasih berapapun. Karena aku tidak pernah mikir ini, itu loh. Artinya aku harus melatih pikiranku nggak pernah mikir ini. Kasih puji Tuhan, nggak dikasih puji Tuhan, mau berapapun puji Tuhan. Berkatku nggak dari amplop ini, berkatku dari Tuhan. Jadi ketika engkau bekerja di PT atau di kantor di mana kau bekerja all out. Pengkhotbah 9 ayat 10. Pengkhotbah 9 ayat 10. Apa yang di tanganmu kerjakan dengan sekuat tenagamu. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu apa? Sekuat tenaga. Coba sama-sama lihat tangannya. Katakan, apa yang dikerjakan tanganku ini akan kukerjakan sekuat tenaga. Bilang sebelahnya, bekerja sekuat tenaga. Ya, itu anak Tuhan. Anak Tuhan Yesus kalau pemalas jangan makan. Makanya saya bilang sama kamu, anakku, baru hasian, baru nalagu. Jangan cari cowok ganteng tapi malas. Cari cowok yang takut Tuhan dan rajin. Cari pekerja. Karena zaman sekarang ini gak bisa hanya berpangku tangan. Gak cukup hanya berdoa. Kita penting bekerja keras. Makanya saya gak percaya ada anak Tuhan peminta-minta. Apalagi peminjam-minjam. Tanamkan di hatimu. Jangan suka minjam uang. Apalagi pinjaman online. Kalau masa gadis semuanya suka minjam-minjam. Itu pun minjamnya untuk beli tas lah, beli baju lah, beli bendo lah. Gak pakai bendo kan gak apa-apa. Baju sederhana kan gak apa-apa. Kenapa harus mati demi gaya? Pesanku sama saudara, jadilah pekerja keras. Cari cowok dari masa muda, kau lihat pekerja keras. Maka kalau engkau nanti salaman, rasakan tangannya. Kasar do manang halus. Kalau kasar kau rasa, pekerja keras ini. Tapi kalau halus sekali, lebih halus dia daripada si cewek. Si cewek lebih kasar. Bahkan kau cowok-cowok, berbahagialah kau jumpai tangan cewek yang kasar. Kenapa? Terbiasa dia mengerjakan pekerjaan yang kasar, cuci baju, gosok, masak, angkat soban, angkat kuali, haleluya. Daripada kau jumpa cewek, sikit-sikit rambutnya, iya Pak. Adalah cewek, kulihat jica ya kulihat. Yang gaya-gaya sikit-sikit selfie terus. Oh Tuhan Yesus sudah mau datanglah Tuhan Yesus kayak gitu. Secukupnya aja lah. Jangan sampai terbalik kau dan mati masuk jurang gara-gara demi foto. Demi konten kau mati. Karena Alkitab bilang mahkota wanita bukan penampilan. Mahkota wanita bukan rambut yang dikepang. Mahkota wanita hati yang damai. Hati yang tentram. Hati yang lemah lembut. Itulah mahkota. Ya laki-laki ya anak muda. Carilah laki wanita yang hatinya lembut, damai, tentram, bahagia kau dibuatnya. Daripada kau menjumpai wanita cantik kali, tapi rudalnya lengkap sini, nuklir. Menghabisimu. Mana cantik kau lihat wanita kalau marahnya tidak terkendali. Banyak wanita marah gak terkendali. Secantik apa pun kau lihat wanita kalau marah gak terkendali. Pasti kau lihat kayak kuntilanak. Betul gak saudara? Pasti mau secantik apapun kau lihat itu. Waduh cantik kali dia. Tapi kerjanya apa? Aku garoma kau. Iya Tuhan. Ini pampir atau apa ini yang aku nikahi. Pesanku sama saudara. Miliki hati nurani yang murni. Kayak saya pendeta gak boleh khotbah untuk uang. Saya gak boleh berkhotbah untuk terkenal. Saya nggak boleh khotbah untuk pujian orang, pengakuan orang, tidak. Saya harus berkhotbah hanya satu, untuk Tuhan. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. 1 Samuel 16 ayat ke-7, Tuhan melihat motivasi hatiku.
Bukan yang dilihat manusia. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Sama-sama baca, manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Jadi aku khotbah begini, Tuhan melihat motivasiku apa. Makanya kalau engkau belajar seperti Tuhan, mana tahu engkau seorang laki-laki yang kaya, ada cewek mendekatimu karena kekayaan. Kau harus nggak boleh mendekati dia. Karena motivasi dia karena kekayaan. Artinya kalau kau nggak kaya, dia nggak akan dekati kau. Kau harus cari cewek yang murni mencintaimu. Nggak ada unsur kekayaan orang tuamu. Nggak ada unsur karena mobil yang kau bawa. Bukankah ada drama yang kau tonton, tiba-tiba dia pura-pura miskin. Dan akhirnya si cewek itu gak peduli sama dia. Itu nyata sebenarnya. Karena banyak cewek menjumpai cowok karena harta. Harta bapaknya loh, bukan harta dia lagi. Betapa tidak murninya hatinya mencintaimu. Kalau engkau mau dicintai seseorang, biarlah menerima engkau dengan tulus. Dan mengetahui itu tulus perlu tes. Benarkah dia tulus menerimamu? Apakah diterimanya engkau karena kau kelihatan cantik? Padahal satu waktu kau tidak cantik lagi. Satu waktu kecantikanmu bisa hilang. Tapi orang yang mencintaimu tulus. Mau hilang kecantikanmu. Mau stroke sekalipun. Dia akan berkata, I with you. Tidak ada yang lain, hanya kau. Dan aku sudah berjanji di hadapan Tuhan. Di hadapan pendeta, di hadapan jemaat. Hanya kematian yang memisahkan kita. Sambil dia pegang tanganmu, aku bersamamu. Padahal dia masih sehat dan kau stroke. Dia berkata, I with you. Karena ada yang ku tahu, istrinya stroke. Suaminya minta, izinkan aku kawin lagi. Ya, ini langsung yang saya lihat. Menjadi masalah keluarga itu. Karena istrinya gak bisa lagi melayani biologisnya. Dia menikah tidak murni. Dia menikah tidak tulus mencintai. Satu waktu cewek itu gak bisa melayani biologis. Karena sakit penyakit. Dia akan lari kepada yang lain. Gak usahlah dulu stroke atau katakan sakit-sakit yang lain. Yang berat seperti itu. Enggak secantik dulu. Dia bisa pindah ke yang lain. Kau cari cowok yang mencintaimu dengan tulus. Dengar anakku Boru Hasian. Lebih bagus kau mendapat laki-laki yang mengejar engkau. Daripada kau mengejar laki-laki. Kasihan hidupmu nanti. Begeon. Menongol mekel kamu. Jangan hanya ketawa. Dengar apa yang kubilang ini anakku. Pernikahan Kristen itu sekali sampai kematian. Jangan kau ketipu oleh ketampanan. Jangan kau ketipu oleh kekayaan. Carilah cowok yang takut Tuhan, yang tulus mencintaimu. Sehingga apapun yang terjadi dengan hidupmu, dia tetap setia bersamamu. Itu perlu waktu dan perlu komitmen. Oleh karena itu saya mengatakan sama saudara, miliki kemurnian hati. Bahwa apapun yang kau kerjakan hatimu murni untuk Tuhan. Saya berkorban murni untuk Tuhan. Tidak bukan untuk uang, bukan untuk pengakuan, bukan untuk keterkenalan. Tapi saya murni hati saya, motivasi saya untuk Tuhan. Jadi kalau ada orang mendekatimu, lihat motivasinya. Apa motivasi dia? Kalau motivasi dia bukan karena murni mengasihi, tulus mencintaimu, jangan sama dia. Kalau lebih bagus menjumpai si Tigor yang tulus mencintaimu. Tigor cintanya. Lurus cintanya samamu. Walaupun kau lihat sederhana, tapi cintanya kepadamu tulus. Yang menerimamu suka dan duka, sakit maupun sehat, miskin maupun kaya, langsing maupun langsung. Ya, setelah menikah kan berubah berat badan, betul? Berubah, bentuk badan pun berubah. Ya, rata-rata kan kalau orang udah melahirkan kan lain, bentuk badannya semua udah pasti udah berbeda. Seorang laki-laki yang tulus menerimamu. Pesanku sama saudara,
Ayo datang kepada Tuhan malam ini. Apa yang kau harapkan, apa yang kau doakan, aku berdoa. Biarlah keharuman Kristus, ayat 14-15 sebagai penutup. Supaya keharuman Kristus, 14-15. 2 Korintus 2 ayat 14-15. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya dengan perantaraan apa? Kami yang ia menyebarkan ke apa? Keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Ayat 15. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari siapa? Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Siapa yang pernah papasan di mall atau di pesta di lift, ketika papasan tiba-tiba lewat seorang pria, katakanlah harum dia. Ketika papasan begini, harum, langsung kau gini. Siapa? Harum sekali. Aku aja sebagai pendeta pernah mengaku itu. Padahal yang lewat laki-laki. Tapi ketika lewat parfumnya itu aromanya enak. Karena ada juga parfum orang aromanya langsung menyengat di hidung. Langsungnya sepertinya lebih lemah, lebih susah dibuat parfum itu. Ini ada seorang parfum yang begitu enak sekali. Sampai kita harum. Apalagi jumpa di lift, untung harum. Pernah ya? Pernah, aku berdoa engkau lah itu. Jadi kalau orang dekat-dekat kau, aduh harum, ngaruh bisi harumi. Harum. Sebaliknya kalau ada orang lewat, bau kali badannya. Gede-gedenya bau. Aduh. Kan kau yang tadi kan karena harumnya gerak muka gini. Harum kali. Tapi kalau jumpa yang bau, kan ada juga laki-laki sok pede dia, tapi bau kali badannya. Aku berharap semua laki-laki di sini bau badannya sudah beres, amin. Jangan kau pacaran sebelum bau badanmu beres. Jangan ya. Kalau lebih bagus jujur aja tanya sama cewekmu itu, atau sama orang yang dekat samamu, kayak mana baunya aku, kata pendeta itu. Ya lebih bagus kan kau kan circle-nya. Untunglah pendeta itu bilang, memang udah mau aku bilang sama kau imbauan kau. Karena kau yang nanya ya, sebenarnya udah kusimpan-simpan selama ini, bauan kau. Bukan hanya badanmu, napasmu. Oh masa iya? Karena ada orang bawa badan gak terasa loh. Gak terasa sama dia, sama orang lain udah mati, betul gak saudara? Maksudnya apa? Blind spot. Do you know what is blind spot? Artinya dia gak sadar ada kelemahan dia. Engkau teman dekatnya lah. Pantas si Ratna gak mau sama aku. Itulah kan. Udah. Ku bantu kau ya, karena kau sahabatku. Udah temanku, bestie, kawan. Biar mau si Ratna sama kau. Udah, Rexona rendam dengan air tawas dan engkau mandi uap. 3 kali seminggu. Whatever, entah apa aja. Dia semakin pede. Kan lumayan kan. Karena orang gak sadar napasnya bau. Lebih bagus ada yang ngasih tahu. Bau kali napasmu. Ya, apalagi PDKT, betul nggak? Gimana lah PDKT kalau bau-bau? Pasti nggak mau. Aku berharap kan dengar khotbah ini menguntungkan kalian supaya kalian bisa lebih evaluasi diri. Saya juga begitu. Karena istri saya juga pernah. Aku dekat kali sama orang ngomong-ngomong di grup, baru bilang dia sini lepas ini pak, napasmu bau. Ngeri kali ibu pendeta ini. Akhirnya kalau sikat gigi ya aku. Atau dikasihnya permen. Kan ada cara, betul? Artinya itu kan etika dasar. Apalagi engkau yang sedang PDKT. Saudara, yang saya maksudkan adalah di akhir khotbah saya. Biarlah orang mencium aroma Kristus dalam hidupmu. Ketika engkau dekat dengan seseorang, orang merasakan ada aroma Kristus. Jadi kalau orang jumpa dirimu, pertama kan dilihat orang, kalau orang melihat dirimu yang pertama apa yang dilihat? Wajah kan? Betul? Kalau saudara jumpa orang yang pertama lihat langsung sepatunya. Merek apa itu? Enggak lah. Yang pertama kita lihat dari orang apa? Wajah. Kemudian kalau kita lihat wajahnya, yang pertama kita lihat apa? Bibir, senyum. Semua kita lihat bibir, pasti. Senang gak kalian jumpa orang senyum? Senang ya? Tapi senyum secukupnya lah, jangan senyum yang terlalu berlebihan. Senyum secukupnya. Silakan masuk, senang ketemu kalian. Kan senang ya? Senang.
Pasti itu mencerminkan aroma Kristus. Pancaran wajahmu. Jangan jumpa orang mukamu Judas. Eva, apa? Jangan. Pertama orang pasti lihat wajahmu. Saya udah banyak interview orang. Yang pertama kulit apa? Foto. Orangnya belum dipanggil, foto. Lamaran 200, yang mau terima hanya 5. Kalah di foto loh. Berapa banyak aku kalahkan di foto? Lihat fotonya. Matanya pun kayak yang peot, sana satu, sini satu. Oh, dari itu. Ada lagi yang foto, Judasan. Oh Tuhan, kau jonggor aku, mati lah, kau udah habis itu. Enggak, serius, saya interview. Saya dipercayakan untuk menerima pegawai. 200 yang mau diinterview. Ngapain aku interview semua? Lihat aja lu fotonya. Makanya fotomu penting. Fotomu yang bagus buat. Jangan fotomu yang kayak dendam aja kau sama yang mau menginterviewmu. Jangan. Banyak kalah di foto. Serius. Saudara harus jaga. Kemudian jaga jejak digitalmu. Kami melihat interview itu dari jejak digital. Kami lihat Instagrammu, Facebookmu, TikTokmu kami lihat. Kalau kerja maunya joget-joget gini-gini aja. Udah itu. Nanti kerja pun nanti kau di kantor gini-gini kau. Rugi kantor kau buat. Perhatikan jejak digitalmu. Itu pengaruh interview. Saya udah di training masalah itu. Hati-hati. Jangan kau di Facebookmu curhatkan kebencian. Matilah kau. Gak kau bayar utangmu tapi penampilan sok gaya kau. Setan. Kau bilang dah lah. Kalau kau betul-betul gak diterima lah kau itu. Jejak digitalmu harus bersih. Jejak digitalmu harus yang terbaik. Jangan upload konten yang mempermalukan dirimu. Itu adalah semua dunia akan melihat. Jadi orang akan melihat aroma Kristus, penampilan wajahmu. Belum ngomong aja orang udah senang. Kemudian engkau menjadi orang yang kalau kau ngomong Kolose 4 ayat 6 penuh kasih. Kolose 4 ayat 6. Hendaklah engkau berkata-kata, hendaklah kata-katamu senantiasa apa? Penuh kasih, jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Setiap engkau memberi jawab, orang dikuatkan, orang disemangati, orang dibangunkan, orang diberkati. Belum kau ngomong, lihat wajahmu, orang berbilang, so nice looking. Ngomong, orang bilang, oh so very good. Selalu punya ide, menguatkan, menopang. Mana lagi kau murah hati, yang kadang-kadang ada makanan kau bawa kecil-kecilan, kasih. Anak Tuhan itu lebih suka mentraktir dari ditraktir. Kalau kau suka ditraktir, ada yang salah dalam pikiranmu. Cerminan anak Tuhan itu suka memberi daripada menerima. Engkau rajin, engkau disiplin, engkau teliti, engkau jujur. Rajin jujur. Ini langka zaman sekarang. Sehingga kalau engkau kerja di mana-mana, enggak perlu CCTV. Karena kau takut Tuhan. CCTV itu kan sama orang-orang enggak takut Tuhan. Yang kerjanya mau bohong-bohongi manajer, membohong-bohongi kantor. Tapi orang yang takut Tuhan, dia enggak perlu CCTV. Karena dia bekerja untuk Tuhan. Dia tahu Bapakku di sorga melihat aku. Seperti lagu mata Bapa di sorga melihat ke bawah. Pesanku samamu, jadilah aroma Kristus. Kalau orang dekat kepadamu, orang dekat ke Kristus. Kalau orang dekat kepadamu, orang dekat ke sorga. Kenapa? Cara hidupmu, caramu bicara, penampilanmu, pembawaanmu menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus.